Channel. Seperti biasa bareng aku lagi di sini, dan kali ini aku pengen banget nih berbagi tips menarik buat kalian, buat teman-teman yang mau masuk perguruan tinggi negeri. Jadi buat para calon maba, kalian wajib banget nonton video ini karena aku mau ngasih beberapa strategi buat kalian persiapkan untuk bisa masuk di seleksi perguruan tinggi negeri. Anyway, sebelum itu aku mau ngasih tahu dulu kalau kalian mau masuk PTN itu banyak banget jalurnya. Secara umum ada 3 jalur. Yang pertama itu ada SNMPTN. Nah, SNMPTN ini seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jadi kalian bakal diseleksi lewat nilai raport kalian, terus dilihat dari kestabilan nilai rapotnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada jalur SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, lewat jalur ini kalian bakal diseleksi dari skor ujian tulis. Jadi nanti kalian bakal ada ujiannya, terus skornya akan diseleksi berdasarkan jurusan yang kalian ambil. Nah, terus yang terakhir itu ada jalur mandiri. Kalau jalur mandiri ini biasanya kan terkenal ada biaya-biaya tambahannya ya kan. Dan sebenarnya kalau jalur mandiri itu ada banyak juga macamnya. Bisa dari nilai raport, bisa juga dari skor UTBK sebelumnya di SBMPTN, atau bisa juga dari ujian tulis lagi gitu. Cuma ya itu perbedaannya ada biaya. Kalau SNMPTN kan gratis ya. Kalau SBMPTN kalian bisa bayar untuk pendaftaran aja, dan kalau jalur mandiri itu ada juga uang pangkal atau uang bangunannya untuk di univnya gitu. Nah, anyway, aku juga nggak akan bahas semuanya ya karena nggak akan cukup. Jadi aku mau fokus di jalur seleksi yang pertama, yaitu SNMPTN. Ini jadi jalur yang paling difavoritin banget sama para calon maba. Kenapa? Satu, tadi ya SNMPTN itu gratis guys, jadi kalian nggak perlu bayar. Terus kalian juga nggak perlu belajar lagi, karena kalian cuma diminta data-data yang udah pernah kalian punya, kayak data raport, terus data-data sertifikat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, jalur ini tuh jalur yang pertama kali dibuka. Jadi kalau misalkan kalian masuk lewat jalur SNMPTN atau jalur undangan, kalian tuh bisa lebih tenang gitu. Kalau di saat teman-teman yang lain masih harus berjuang, harus belajar lagi, kalian udah santai gitu kan. Karena waktunya itu lama sampai ke penerimaan mahasiswa barunya. Nah, saking favoritnya otomatis persaingannya juga ketat banget. Kalian gak bisa cuman asal masukin data-data yang tadi diminta ya. Kalian harus punya strategi juga biar kalian tuh nggak menyia-nyiakan kesempatan yang kalian dapat gitu. Karena nggak semua siswa di sekolah bisa ikutan SNMPTN. Jadi nanti untuk bisa ikut SNMPTN dari LTMPT ya, LTMPT itu lembaga yang menyelenggarakan seleksi masuk PTN. Kalau kalian nanti masuk kuota SNMPTN dari LTMPT tadi di sekolah, berarti kalian bisa tuh ikut seleksinya. Jadi nanti dari LTMPT bakal ngasih untuk sekolah-sekolah itu persentase siswa yang bisa ikut SNMPTN. Nah, dari situ kalau kalian udah masuk ke persentase itu, barulah kalian bisa ikutan SNMPTN. Jadi kalau yang nggak masuk ya kalian udah mulai mempersiapkan di jalur yang lain ya. Nah, buat kalian yang nanti masuk ke kuota eligible siswa namanya, atau siswa yang bisa ikutan SNMPTN, kalian harus langsung memperhatikan faktor-faktor yang nanti bakal dipertimbangkan di kelolosan SNMPTN. Tenang, aku bakal jabarin semuanya. Yang pertama, faktornya yang paling penting adalah dari segi nilai raport. Jadi nanti kalian bakal diminta data nilai raport dari semester 1 sampai semester 5, atau kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Nah, nanti kalian diminta 6 mata pelajaran aja. Jadi buat anak IPA itu biasanya pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Kalau untuk anak IPS sama juga matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Tapi belakangnya itu mata pelajaran ekonomi, geografi, dan sosiologi. Jadi 6 mata pelajaran aja. Nanti kalian diminta masukin data-datanya. Terus selain itu kalian harus hitung juga rata-rata nilai raport kalian dari 6 mata pelajaran tadi selama 5 semester. Nah, dari rata-rata raport ini nanti bakal ada rentang-rentangnya. Kalau kalian rata-ratanya masih di bawah 75 nilainya, itu kalian bisa menyumbang hanya 5% untuk kelolosan di SNMPTN. Kalau kalian bisa dapat di rentang 75 sampai 79, itu bisa menyumbang 10%. Kalau di rentang 80 sampai 84 itu menyumbang 15%. Dari 85 sampai 89 itu menyumbang 20%, dan kalau kalian bisa tembus di angka 90 ke atas itu bisa menyumbang sampai 25%.
Jadi itu gede banget ya, hampir 1/4 kelolosan kalian itu berdasar pada nilai raport kalian gitu. Jadi mulai dari sekarang kalian harus perhatiin banget tuh nilai kalian. Kalau misalkan ada yang anjlok, kalian harus cepet-cepet diperbaiki dari sekarang ya. Karena kalau di SNMPTN itu sebetulnya selain dilihat rata-ratanya, juga dilihat kestabilan dari nilainya. Jadi jangan sampai anjloknya tuh anjlok banget gitu. Kalau turun 1 poin atau 2 poin itu masih oke lah ya, it's okay. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 poin itu harus was-was tuh ya, kalian harus mulai gimana nih caranya biar nilainya itu bisa diperbaiki lagi. Nah, faktor yang kedua itu ada sertifikat. Jadi buat kalian yang suka ikut-ikut lomba atau kegiatan-kegiatan yang bersertifikat, boleh banget dimasukin ke SNMPTN. Sebetulnya sih ini opsional ya, tapi kalau kalian punya itu bisa menyumbang yang lumayan besar untuk kelolosan SNMPTN kalian. Kalau kalian menyumbang 1 sertifikat itu bisa dapat 7% untuk kelolosan. Kalau kalian punya 2 sertifikat itu bisa menyumbang 14%, dan kalau kalian punya 3 sertifikat itu bisa menyumbang 20%. Jadi batas untuk sertifikatnya itu di SNMPTN sampai 3 sertifikat. Ya, jadi bisa tuh kalian masukin sertifikat yang kalian punya. Tapi kalian juga harus perhatiin kriteria sertifikat yang bisa dinilai besar gitu di SNMPTN. Yang pertama biasanya dilihat dari penyelenggaranya. Jadi sertifikatnya itu dari kegiatan apa sih, siapa yang menyelenggarakannya. Kalau yang menyelenggarakannya kementerian, terus univ-univ yang favorit gitu ya, atau lembaga-lembaga yang kredibel, itu poinnya biasanya besar. Ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya penyelenggaranya. Kemudian yang kedua biasanya dilihat dari lingkupnya. Kalian ikut di tingkat apa nih? Apa tingkat kecamatan atau kabupaten atau provinsi atau nasional dan internasional? Biasanya kalau internasional, nasional itu bisa dapat poin yang besar. Nah, yang terakhir dari kategorinya. Kalian dapat sebagai apa nih? Apa sebagai juara 3 besar atau sebagai peserta aja atau sebagai best of apa, misalnya best of performance atau best of speaker dan lain sebagainya. Nah, itu lebih besar poinnya ketimbang kalian cuma jadi peserta gitu ya. Jadi perhatikan 3 hal tersebut untuk memasukkan sertifikat. Nah, faktor yang ketiga setelah sertifikat itu ada track record alumni. Ini penting banget. Biasanya ada beberapa kasus yang nilainya nggak terlalu bagus, tapi karena track record alumninya bagus, jadi dia bisa lolos di SNMPTN. Nah, track record ini kalian bisa dilihat dari yang pertama itu jumlah alumni yang masuk ke PTN yang kalian mau ambil. Misalnya kalian mau ambil Unpad, kalian harus cari tahu dulu nih dari sekolah kalian yang masuk ke Unpad lewat jalur SNMPTN 1 tahun sebelumnya itu ada berapa orang. Nah, dari situ kalian langsung bisa berstrategi nih, oh kalau kemarin yang keterima misal ada 10 orang, nah tahun ini berarti kamu harus masuk di 10 orang itu untuk diterima di Unpad misalkan gitu ya. Nah, terus yang kedua kalian juga harus lihat nilai dari kakak kelas sebelumnya yang diterima di univ itu ya yang kalian mau ambil. Apalagi kalau misalkan ada yang sama jurusannya dengan kalian, itu bisa banget dilihat juga nilainya ya. Kalian lebih perhatian lagi tuh kalau jurusannya sama. Tapi kalau nggak ada di jurusan yang sama sih nggak apa-apa. Yang penting jumlah dari alumni yang masuk ke PTN itu lumayan banyak. Nah, itu bisa membantu kalian untuk lolos di SNMPTN. Nah, kalau kalian punya 1 orang alumni aja yang masuk ke PTN yang mau kalian ambil, itu bisa menyumbang 5%. Kalau ada 2-5 orang, itu menyumbang 10%. Dan kalau lebih dari 5 orang, itu bisa menyumbang sampai 15%. Lumayan gede kan? Jadi wajib banget untuk kalian tahu berapa sih data alumni sebelumnya di univ-univ yang ada di Indonesia. Nah, faktor selanjutnya yang mesti kalian perhatikan lagi adalah ranking paralel. Ini berhubungan sama kuota siswa eligible tadi ya. Jadi nanti itu biasanya kalian akan di ranking 1 sekolah, tapi dibedakan antara IPA sama IPS ya. Jadi nggak dicampur. Nah, misal kalian udah dapet nih ranking paralelnya ya dari semua siswa. Terus kalian lihat, kalau kalian ada di ranking lebih dari 20 besar, itu bisa menyumbang 4% ya. Kalau kalian ada di ranking 11-20, itu bisa menyumbang 7%. Dan kalau kalian ada di 10 besar, ya ranking 1 sampai ranking 10 itu bisa menyumbang 10%. Jadi perlu juga ya diperhatikan ranking paralelnya gitu, supaya kalian bisa punya probabilitas yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya itu ada akreditasi sekolah.
ini penting juga. Kalau kalian yang bersekolah di sekolah yang akreditasinya udah bagus, itu bisa jadi poin plus untuk kalian ya, karena minimal yang ikut SNMPTN itu akreditasinya harus C. Nah, kalau akreditasi C itu udah bisa menyumbang 4%. Kalau akreditasinya B itu bisa menyumbang 7%, dan kalau A itu menyumbang 10%. Jadi sekolah juga berpengaruh ya ke kelolosan kalian di SNMPTN. Next itu ada domisili kampus atau domisili PTN-nya. Jadi ini biasanya kan kita suka nekat ya, aku pengen ke univ yang jauh gitu, pengen merantau atau pengen ke univ yang favorit nih yang ini gitu ya. Tapi kita kadang lupa untuk ngelihat PTN-nya itu ada di daerah mana sih. Nah, ini penting banget untuk kalian persiapkan dari sekarang ya, dipikir matang-matang. Kalau kalian ada misalkan di Provinsi Jawa Barat, berarti kalian harus memilih PTN itu yang satu provinsi supaya probabilitasnya lebih besar. Jadi masih di lingkup Jawa Barat juga, jangan kalian ambil yang di Jawa Tengah atau di Sulawesi atau di Sumatera gitu ya. Ini penting banget untuk dipertimbangin sama kalian, karena kadang kita tuh terlalu ambisius gitu ya. Aku pengen masuk ke UI, aku pengen masuk ke Brawijaya, tapi sebetulnya aku tuh ada di Jawa Barat gitu. Nah, itu bisa merugikan kalian ya. Kenapa? Karena kalau kalian milih univ di luar domisili kalian, di luar tempat tinggal kalian, di luar provinsi kalian, itu cuma bisa menyumbang 5% aja untuk kelolosan. Tapi kalau kalian pilih yang satu provinsi dengan kalian, itu bisa menyumbang sampai 10%. Jadi kalau kalian di Jawa Barat, ya kalian bisa pilih PTN IPB atau UPI atau Unpad dan lain sebagainya yang ada di Provinsi Jawa Barat gitu. Jadi kalian gak akan bersaing juga dengan orang-orang di provinsi yang lain gitu. Jadi peluangnya bakal lebih besar. Ini juga harus diperhatikan ya sama kalian. Oke, faktor selanjutnya ini ada juga yang gak kalah penting, yaitu tentang linjur atau lintas jurusan. Ini kan biasanya kalau anak-anak IPA itu pengen banget ke jurusan IPS ya kan, kayak aduh aku udah bosan banget nih belajar matematika, fisika lagi, aku pengen linjur deh ke IPS gitu. Boleh nggak sih sebetulnya linjur? Sangat tidak disarankan sebetulnya ya, kecuali kalau memang jurusannya itu sebelumnya nerima anak linjur. Tapi sih kalau aku boleh menyarankan jangan ya, karena kalau kalian linjur itu cuma menyumbang 2% aja untuk kelolosan SNMPTN. Tapi kalau kalian tidak linjur itu menyumbang 5%. Jadi lebih besar kan? Kalian jangan linjur ya. Karena kalau linjur juga misalnya anak IPA linjur ke jurusan IPS, ya berarti kan otomatis saingannya dengan anak IPS kan itu. Apalagi kalau di SNMPTN itu IPA dan IPS kan nilai raportnya mata pelajarannya berbeda, ya kan? Yang tadi kita sebut di awal. Jadi kalau kalian linjur otomatis ada nilai-nilai yang nggak terpenuhi nantinya di jurusan yang mau diambil. Nah, faktor terakhir yang bisa kalian pertimbangkan juga itu adalah KKM sekolah. Jadi kalau di sekolah kalian KKM-nya masih di bawah 78, itu bisa menyumbangnya hanya 3% aja. Tapi kalau misalkan KKM-nya udah 78 ke atas, itu bisa menyumbang sampai 5% juga. Nah, jadi ini ada 8 faktor ya yang bisa mempengaruhi kelolosan kalian di SNMPTN. Jadi penting banget buat kalian pertimbangkan sampai matang sebelum kalian ikut SNMPTN. So, dari faktor-faktor yang udah kita bahas tadi, sebetulnya kalian bisa langsung hitung gitu, berapa sih total persentase kalian untuk lolos di SNMPTN. Nah, kalau dari faktor-faktor yang tadi, kalian bisa dapat total persentasenya itu 75 ke atas, itu berarti peluang kalian besar untuk lolos di SNMPTN. Tapi kalau kalian masih ada di rentang 61 sampai 74, itu bisa masuk kategori sedang. Nah, sedangkan kalau kalian dapat total persentasenya itu di bawah 61 atau 60 ke bawah, itu kalian masih ada di kategori rendah. Jadi, kalian nggak perlu mikir jauh-jauh lagi, kalian udah harus fokus di strategi ini aja gitu. Kalau kalian udah besar peluangnya, otomatis kalian tinggal berdoa aja ya kan. Untuk teman-teman yang masih ada di kategori sedang apalagi rendah, nggak usah kecil hati juga, kalian masih bisa memperbaiki dari sekarang. Terutama untuk nilai, kalian masih punya banyak waktu juga untuk diperbaiki lagi sebelum kalian daftar di SNMPTN. Terus juga untuk sertifikat, mumpung belum dibuka SNMPTN-nya, jadi kalian masih punya waktu juga nih ya, apalagi kalau kalian sekarang baru masuk kelas 12,
kalian bisa cari sertifikat, bisa ikut kegiatan-kegiatan yang emang kredibel penyelenggaranya. Atau lomba-lomba juga itu bisa juga kan kalian manfaatkan waktu yang ada gitu. Jadi dua hal itu masih bisa kalian usahakan nih dari sekarang supaya kategorinya dari rendah atau sedang bisa naik ke yang lebih tinggi gitu ya, atau bisa peluangnya juga jadi besar untuk masuk di SNMPTN. Jadi pokoknya kalian harus tetap semangat, harus tetap berstrategi untuk masuk di SNMPTN, jangan sampai lengah, terus berdoa supaya kalian bisa masuk ke univ yang kalian idam-idamkan. Oke, segitu untuk pembahasan kita di jalur seleksi SNMPTN. Kalau kalian ada yang mau ditanya-tanya boleh kali ya di kolom komentar. Nanti kalau misalkan kita mau bahas lebih lanjut lagi, kalian boleh deh kasih apa nih Kak yang selanjutnya harus dibahas gitu kan. Misalkan kalian masih kepo tentang SNMPTN, boleh aja langsung di komen di bawah ya. So, sampai ketemu di video GP Media selanjutnya.